Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online. Hari ini kita sudah sampai pada subtema 2 dan pembelajaran yang pertama. Sebelum kita mulai belajar, kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami ucap syukur terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan, sehingga Tuhan berikan kami kesehatan pada pagi hari ini dan kami boleh mengikuti pembelajaran online. Bila Tuhan berkati Tuhan pembelajaran online pada pagi hari ini sehingga boleh berjalan dengan baik. Terpujilah nama-Mu Bapa dan nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Kemudian nanti ada IPS dan ada IPA ya. Nah, bahasa Indonesia kita akan belajar tentang menemukan informasi dalam sebuah bacaan ya, menemukan informasi dalam sebuah bacaan. Nah, kemarin ya kita sudah belajar tentang informasi penting dari teks eksplanasi ya. Jadi di situ ada strukturnya ya, dari umum, kemudian deretan penjelas, terus kemudian eksplanasinya. Nah, di sini ada bacaan penemuan televisi ya. Nanti coba kamu baca, kemudian kamu temukan informasi-informasi dari setiap alinea ya. Jadi bacaan itu ada 3 alinea. Jadi nanti coba kamu temukan informasi dari paragraf pertama itu apa, kemudian paragraf kedua dan ketiga gitu ya. Nah, setelah belajar tentang informasi penting, kita juga akan belajar tentang kalimat tidak efektif ya. Nah, kalimat tidak efektif itu adalah kalimat yang satu, penggunaan kata-kata yang maknanya sama ya, penggunaan kata-kata yang maknanya sama. Nah, contohnya ya, penggunaan kata-kata yang maknanya sama. Tas ini merupakan adalah kesukaanku ya. Harusnya cukup tas ini merupakan tas kesukaanku ya. Atau tas ini adalah tas kesukaanku. Ya, jadi salah satu saja ya. Terus kemudian kalimat tidak efektif itu juga menggunakan kata bentukan ya. Contohnya adalah para bapak-bapak yang hadir dipersilahkan berdiri ya. Harusnya kalau pakai para harusnya para bapak ya, atau bapak-bapak yang hadir dipersilahkan berdiri ya, atau para bapak yang hadir ya, para bapak yang hadir dipersilahkan berdiri. Kemudian penggunaan konjungsi ya, konjungsi yang semakna ya. Konjungsi itu adalah kalimat penghubung ya. Jadi contohnya, meskipun kaya namun dia tidak sombong. Nah ya, meskipun sama namun ya, meskipun sama namun itu kan sama ya. Harusnya meskipun kaya dia tidak sombong ya. Nah, itu adalah contoh penggunaan yang tidak efektif tadi menggunakan 2 konjungsi atau kalimat penghubung. Dan yang terakhir ya, penggunaan subjek yang berlebihan. Contohnya, Ita pergi ke pasar, setelah Ita belanja kemudian pulang ya. Nah, subjek ya, subjek itu adalah Ita itu ya. Jadi kadang-kadang kita suka contohnya kalau mengarang ya kan. Contohnya liburan. Pada minggu kemarin saya liburan ke Bandung. Setelah ke Bandung saya pergi ke puncak. Saya pergi bersama dengan keluarga saya. Saya menikmati pemandangan. Nah, jadi banyak menggunakan sayanya atau subjeknya itu adalah ya, kalimat yang tidak efektif. Nah, itu adalah beberapa contoh kalimat yang tidak efektif. Ya, nah kemudian untuk IPS ya, untuk IPS di bukumu itu ada
dampak dari penggunaan televisi, ya, dampak dari penggunaan televisi. Nah, nanti kamu cari, ya, kamu cari pengaruh positif dan negatifnya, ya, pengaruh positif dan negatifnya. Jadi dalam televisi itu ada beberapa acara, ya, ada hiburan, ada pengetahuan, ada pendidikan. Nah, mana yang kamu suka, ya? Nah, dari hiburan contohnya, ya, dari segi positifnya, ya, segi positifnya apa hiburan? Ya, hatinya bisa terhibur, bisa senang, ya kan, tidak sedih, ya, karena hiburan. Negatifnya apa? Ya, negatifnya jadi kita enakan nongkrong di depan televisi, jadi banyak waktu yang terbuang, ya, sehingga kita malas untuk bergerak, malas untuk bekerja dan sebagainya, ya. Apalagi kalian, ya, atau sebagai seorang murid, ya, tugas kalian adalah belajar. Ketika menonton televisi, nonton hiburan itu jadi malas, ya. Apalagi kalau sudah nonton film anak-anak, ya, film kartun dan sebagainya. Nah, nanti kamu cari, ya, pengaruh positif dan pengaruh negatifnya. Nah, kemudian untuk belajar IPA, ya. Nah, kemarin kamu sudah belajar menggambar tentang rangkaian seri, ya, rangkaian seri. Nah, hari ini kita akan belajar untuk menggambar rangkaian listrik secara paralel. Nah, ya, nanti coba kamu gambar, ya, dari bahan-bahan yang Pak Guru sudah tulis di papan tulis ini, ya. Jadi yang pertama ada 4 bolam lampu, kemudian 4 baterai, terus beberapa potongan kabel dan 4 fitting. Nah, dari bahan-bahan itu, ya, dari bahan-bahan ini kamu susun, ya, kamu rangkai menjadi rangkaian paralel, ya, menjadi rangkaian paralel, ya, sehingga rangkaian itu benar, ya. Dan rangkaian paralel ini biasa digunakan untuk setiap rumah-rumah. Kenapa? Karena rangkaian paralel itu, ya, kalau ada satu bolam yang mati, contohnya umpama di ruang tamu mati, di ruang tidur, di kamar mandi sebagainya belum tentu mati, ya. Nah, itulah rangkaian dari paralel. Nah, ya, sementara pembelajaran hari ini itu saja. Nanti untuk tugas-tugasnya kalau kurang jelas nanti saya WA-kan. Ya, itu aja. Tuhan Yesus memberkati.